Abdurrahman bin Auf berdoa minta miskin. Abdurrahman bin Auf lahir di Mekkah pada masa jahiliyah. Beliau dikenal sebagai seorang pedagang dan peternak yang sukses dan kaya raya. Selain dari perdagangan, sumber harta Abdurrahman berasal dari peternakan. Beliau memiliki 1000 unta, 100 kuda, dan 3000 domba yang digembalakan di Baki. Abdurrahman bin Auf pernah memborong dagangan dari kota Syam dan dibawa ke Madinah dengan jumlah yang amat banyak. Bahkan seringkali membawa pulang 700 kontainer dagangan. Seperti barisan pawai yang tidak ada putusnya. Saat Islam mulai tersebar, Abdurrahman bin Auf mendengarkan dakwah Rasulullah yang membawa hidayah ke dalam hatinya. Beliau masuk Islam pada usia muda, yakni 31 tahun. Abdurrahman bin Auf adalah seorang sahabat yang sangat dermawan. Beliau kerap memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan. Baik itu kaum miskin, yatim piatu, maupun pengungsi perang. Abdurrahman bin Auf merupakan sosok yang terlanjur kaya, sehingga sering disindir oleh Rasulullah. Kulihat Abdurrahman bin Auf masuk surga dengan perlahan-lahan, merangkak. Sabda Rasulullah. Para sahabat penasaran mendengar sabda Rasulullah ini. Kenapa dia masuk dengan merangkak, tidak seperti sahabat lainnya yang berjalan super kilat pada waktu masuk surga? Sebab dia terlalu kaya, jawab Rasulullah. Abdurrahman bin Auf sering menangis teringat sabda Rasulullah ini. Beliau sering berdoa, Ya Allah, jadikan aku ini miskin. Aku ingin seperti Mus'ab bin Umair atau Hamzah yang hanya meninggalkan sehelai kain pada saat meninggal dunia. Mus'ab bin Umair, ketika jasadnya dibungkus kafan, kakinya tertutup tapi kepalanya terbuka. Ketika ditarik ke atas, kepalanya tertutup tapi kakinya terbuka. Ya Allah. Abdurrahman bin Auf juga berkonsultasi kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, bagaimana caranya supaya saya dapat masuk ke surga minimal berjalan kaki dan tidak merangkak? Rasulullah menjawab, perbanyak bersedekah. Niscaya kakimu menjadi ringan untuk masuk surga. Suatu hari, Rasulullah sedang mengadakan penggalangan dana untuk memenuhi kebutuhan pasukan muslim yang bersiap melakukan sebuah ekspedisi penting. Abdurrahman bin Auf memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memberikan apapun yang dia punya demi kepentingan kaum muslimin. Dengan penuh keikhlasan, Abdurrahman bin Auf memberikan separuh harta kekayaannya kepada pasukan yang akan melakukan ekspedisi itu. Ketika Rasulullah melihat besarnya sedekah yang diberikan Abdurrahman bin Auf, beliau bertanya, "Apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu?" Abdurrahman pun menjawab dengan tulus, Aku telah meninggalkan untuk mereka, Allah dan Rasul-Nya. Saat usai perang Tabuk, sebagian muslim yang ikut berperang merasa sedih. Kurma di kebun mereka busuk karena tidak terurus saat ditinggal perang. Hal itu membuat harga kurma turun di pasaran dan menjadi masalah perekonomian bagi mereka. Lucunya, Abdurrahman bin Auf justru bahagia karena ini bisa menjadi ladang untuk bersedekah. Beliau pun membeli semua kurma busuk tersebut agar membuatnya jatuh miskin. Dalam pikirannya, ia bisa masuk surga tanpa merangkak jika ia miskin. Beberapa hari kemudian, datang seorang utusan dari kerajaan Yaman mencari kurma busuk untuk obat penangkal wabah yang sedang terjadi di kerajaan Yaman. Karena semua kurma busuk sudah diborong oleh Abdurrahman bin Auf, utusan itu pun pergi ke rumah Abdurrahman bin Auf dan ingin membeli semua kurma busuk itu dengan harga 10 kali lipat. Abdurrahman bin Auf mau tidak mau menjual kurma busuk itu demi kesehatan para saudaranya di Yaman. Beliau kembali kaya, bahkan lebih kaya dari sebelumnya. Pada akhir hayatnya, Abdurrahman bin Auf berwasiat membagi hartanya menjadi 3 bagian. Sepertiga dibagikan untuk modal usaha sahabatnya, sepertiga untuk melunasi hutang-hutangnya,
dan sepertiga lagi untuk dibagi-bagikan kepada fakir miskin. Semua dilakukan untuk meringankan langkahnya memasuki pintu surga.